Masih bicara tentang nilai kehidupan, kali ini yang keempat, yaitu tentang belas kasihan. Apa itu belas kasihan? Belas kasihan lebih ke sesuatu yang ada dalam diri kita yang kita merasakan sakit ketika melihat sesuatu yang menyedihkan atau sesuatu yang mengharukan. Jadi belas kasihan bukan sekedar, oh iya saya kasihan, oh iya selesai. Melihat orang tidak makan terus kita bilang, oh iya saya kasihan gitu ya. Melihat orang yang kesulitan terus kita bilang, oh iya saya kasihan. Tetapi orang yang nilai kehidupan belas kasihan, dia bisa sampai terasa sakit, sampai asam lambung naik atau hal yang lain ya. Tetapi tubuhnya bereaksi, merasakan sakit ketika melihat kesedihan yang ada di sekitarnya. Sehingga itu membuat dia mengupayakan atau mengusahakan yang terbaik untuk memberikan sesuatu. Bahkan terkadang melebihi daripada kemampuannya kepada orang-orang sekitarnya. Ini nilai kehidupan seseorang ketika bicara tentang belas kasihan gitu ya. Belas kasihan di sini seringkali kita melihat gitu ya. Oh ya, ketika COVID-19 banyak orang yang kehilangan pekerjaan atau tidak bisa bekerja. Seorang yang belas kasihan akan mengamati lingkungannya dan merasakan, aduh kasihan, kayaknya di rumahnya tidak ada makanan. Di atas mejanya kayaknya tidak ada nasi atau sesuatu yang dimakan. Saya harus melakukan sesuatu. Dan seorang yang belas kasihan itu bukan memberi di dalam kelebihannya, tetapi dia mau sama-sama menderita bersama dengan orang yang dia kasihani. Jadi di level ini, di level orang yang nilai kehidupannya belas kasihan, dia berani mengorbankan apa yang dia miliki, bahkan menderita bersama-sama dengan orang yang dikasihani. Ya, di satu sisi kita harus hati-hati karena orang belas kasihan sangat mudah dimanfaatkan gitu ya. Orang yang misalnya menggunakan anak kecil, kita lihat di perempatan-perempatan, ibu-ibu yang menggendong bayi gitu kan. Waduh kasihan sekali, hujan panas dia lakukan untuk mencari uang gitu ya. Betul, kasihan. Tetapi itu juga eksploitasi emosi kita supaya kita belas kasihan. Dan banyak kejahatan di balik itu semua. Misalnya bayinya minumkan obat tidur, bahkan ada penyewaan bayi dan seterusnya supaya kita tergerak belas kasihannya. Ini yang kita harus hati-hati ketika kita belas kasihan terhadap seseorang atau sesuatu ya. Sampai kita mengorbankan diri melebihi daripada kemampuan kita. Dan ini juga kita harus hati-hati ketika bicara tentang karena ada kemampuan kita. Misalnya nih, kita hanya mampu 100 memberikan 100. Tetapi karena belas kasihan, kita bisa memberikan 100-100-nya sampai akhirnya besok kita nggak bisa makan. Itu juga harus hati-hati. Kita harus tetap bijak bahwa kita punya keluarga misalnya atau orang yang dihidupi. Mereka juga tetap harus hidup. Jangan sampai karena belas kasihan akhirnya keluarga kita sendiri bermasalah. Karena itu belas kasihan itu bagus, cuman bagaimana kita mengelolanya supaya tidak dimanfaatkan dan juga di sisi lain supaya yang menjadi kebutuhan utama kita tidak bermasalah atau akhirnya kita sakit atau hal yang lain. Belas kasihan kalau menjadi nilai kehidupan Anda, ini akan menjadi penggerak utama di dalam pekerjaan atau melakukan sesuatu. Kadang tidak bisa mengambil keputusan yang tepat karena belas kasihan sangat tinggi di dalam hidup kita. Misalnya ada keputusan yang akan mengecewakan orang atau menyengsarakan orang. Misalnya memecat orang, dia akan kehilangan pekerjaan atau hal yang lain. Kalau orang menilai kehidupannya belas kasihan, dia nggak punya kemampuan untuk melakukannya. Kenapa? Dia akan merenung malam hari, akan sedih sampai pagi hari, bahkan setelah selesai, dia akan merenung sampai sebulan, 2 bulan, apalagi kalau orang tersebut misalnya akhirnya kesulitan makan, dia akan menderita seumur hidupnya. Karena itu kita harus cari tahu pekerjaan yang paling cocok untuk orang-orang tersebut. Di bidang sosial misalnya, ini menyalurkan belas kasihannya dia dengan sumber daya bukan hanya dari dia, tapi juga dari organisasi atau dari lembaga-lembaga lain. Nah, orang yang punya belas kasihan, nilai kehidupannya belas kasihan, sangat bagus di sana. Karena itu berhati-hati di dalam melakukan segala sesuatu. Kalau kita tahu nilai kehidupan kita, itu akan menolong kita untuk pengambilan keputusan-keputusan baik dalam pekerjaan atau hal-hal lain yang kita lakukan, termasuk menghindari eksploitasi orang lain kepada diri kita karena nilai hidup yang kita jalani.
Demikian untuk nilai kehidupan belas kasihan. Sampai bertemu dengan saya, Libet Surya Pusoro, pada nilai-nilai kehidupan yang lain.